Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan materi komunikasi data mengenai media transmisi jaringan. Perkenalkan, nama saya Edo Kalam Prawira, NIM saya 191440013 dari kelas Teknik Instrumentasi Kilang 2B. Sebelumnya saya akan menjelaskan mengenai apa itu media transmisi jaringan. Jadi, media transmisi jaringan merupakan sebuah media atau perangkat yang dimanfaatkan sebagai sarana penghubung pada suatu jaringan komputer. Media transmisi ini akan menghubungkan masing-masing perangkat sehingga perangkat-perangkat tersebut akan terhubung satu sama lain. Jadi, jika kita berbicara soal sebuah jaringan, maka kita tidak jauh dari komputer dan perangkat-perangkat jaringan itu sendiri, beserta juga perangkat tambahan lainnya. Semua device yang tersambung dalam suatu jaringan maka akan saling terhubung. Sebagai penghubung pada sebuah jaringan, maka dibutuhkan suatu koneksi, dan koneksi tersebut dibagi menjadi dua, antara lain koneksi fisik dan koneksi logis. Koneksi secara fisik. Sebuah koneksi secara fisik, semuanya komponen harus saling terhubung secara langsung. Pada koneksi fisik, pasti dibutuhkan suatu komponen jaringan. Komponen jaringan ini digunakan agar device dapat terhubung ke jaringan komputer. Selanjutnya akan dibahas mengenai apa saja komponen-komponen tersebut yang dibutuhkan. Komponen yang pertama yaitu personal komputer atau PC. Hal utama yang harus disediakan agar dapat terhubung ke jaringan komputer yaitu PC. Pada contoh PC ini dapat berupa komputer desktop, laptop, ataupun gadget. Beberapa komponen utama yang terdapat pada PC antara lain Central Processing Unit atau yang lebih dikenal dengan CPU, hard disk drive, microprocessor, RAM atau ROM, power supply, network interface card, dan video audio, dan lain-lain. Network Interface Card atau NIC. NIC merupakan salah satu komponen yang wajib agar dapat terhubung ke suatu jaringan. Di samping itu, NIC juga berperan sebagai layer physical dalam model aturan OSI layer. Yang ketiga, terdapat network media. Dalam transmisi jaringan, network media berfungsi sebagai pengirim data dari klien ke server, klien ke klien, atau aplikasi ke aplikasi. Perumpamaan network media seperti sebuah jalur. Nantinya jalur ini akan dilewati oleh data-data yang dikirim. Contoh dari network media ada media transmisi guided, twisted pair, coaxial cable, dan aplikasi. Nah, yang pertama, media transmisi guided adalah suatu media yang mentransmisikan suatu gelombang elektromagnet atau data itu sendiri dengan cara menggunakan konduktor fisik. Pada media transmisi jenis ini, data rate dan bandwidth yang digunakan bergantung pada jarak dan sistem transmisinya. Jenis yang paling umum digunakan dari media transmisi guided yaitu twisted pair, coaxial cable, dan fiber optik. Berikut tabel yang menggambarkan karakteristik dari masing-masing twisted pair baik menggunakan coding dan kabel multipair, lalu coaxial cable, dan serat optik. Nah, ini dia perbedaan dari masing-masing contohnya. Pada twisted pair, dia disekat secara terpisah, digulung bersama-sama, sering membundel jika di dalam kabel, biasanya dipasang dalam gedung yang sedang dalam tahap pembangunan. Lalu coaxial cable, pengantar terluarnya diberi pelindung, pengantar bagian luar diberi logam padat, dipisahkan oleh badan penyekat dan ditutupi dengan lapisan. Serat optik, inti komponennya terbuat dari plastik atau kaca, lalu berupa laser atau LED, selubung yang dirancang bersifat khusus,
lalu bobot dan ukurannya relatif kecil. Twisted pair. Twisted pair terdiri dari susunan kawat yang dipilih secara spiral lalu dilapisi pelindung yang terbuat dari kertas. Twisted pair berperan sebagai satu jalur komunikasi tunggal. Media ini banyak diaplikasikan sebagai media transmisi sinyal analog ke sinyal digital. Kabel jenis ini juga sering digunakan untuk jaringan telepon dalam suatu gedung. Twisted pair sangat sering digunakan dalam gedung untuk local area network yang mendukung komputer pribadi. Kelebihan dari media ini yaitu biayanya tidak terlalu mahal dibanding media guided lainnya dan juga mudah untuk dioperasikan. Namun, dia memiliki keterbatasan pada rate dan jarak. Twisted pair dapat digunakan untuk transmisi sinyal analog dan juga digital. Pada contoh sinyal analog, dia akan membutuhkan sebuah amplifier tiap jarak 5-6 km. Sedangkan pada aplikasi digital akan membutuhkan repeater tiap rentang jarak 2-3 km. Selanjutnya, unshielded dan shielded twisted pair. UTP merupakan subjek untuk interferensi elektromagnetik eksternal, yang meliputi interferensi twisted pair yang berdekatan dan dari derau yang muncul dari sekitar. UTP berupa kabel telepon biasa. Umumnya, perkantoran akan menggunakan kabel UTP lebih banyak dibanding perumahan. Media ini dapat ditingkatkan karakteristiknya dengan melapisi twisted pair menggunakan suatu pelindung metalik agar bisa mengurangi interferensinya. Sedangkan untuk shielded twisted pair atau STP memiliki kinerja yang lebih baik dari khususnya pada data rate yang lebih tinggi. Namun, kelemahannya STP memiliki harga yang lebih mahal dan tidak mudah untuk dioperasikan. Kemudian, UTP kategori 3 dan 5. Kelemahan yang dimiliki di twisted pair derajat suara yaitu data rate yang sangat terbatas. Kemudian fokus rancangan LAN berubah pada rentang rate data 1 Mbps. Setelah itu, penyediaan LAN ditingkatkan hingga kemampuan 100 Mbps. Pada tahun 1995, muncul standar AES 568A yang menetapkan 3 kategori dalam pengabelan UTP. Di antaranya, pada kategori 3, kabel UTP dan sejenis menghubungkan hardware yang karakteristik transmisinya ditetapkan hingga 16 MHz. Untuk kategori 4, kabel UTP dan sejenis menghubungkan hardware yang karakteristik transmisinya ditetapkan 20 MHz. Kategori 5, kabel UTP dan sejenis menghubungkan hardware yang karakteristik transmisinya ditetapkan 100 MHz. Di antara kategori tersebut, yang paling diperhatikan untuk aplikasi LAN yaitu kategori 5 dan 3. Kategori 3 yang berhubungan dengan derajat suara dering banyak ditemukan pada perkantoran. Pengoperasian kabel kategori 3 dengan jarak terbatas dan desain yang tepat akan dicapai rate data sebesar 16 megabit per second. Sedang untuk kategori 5, dia merupakan kabel derajat data yang umum digunakan pada pra-instalasi suatu gedung perkantoran baru. Kemudian kategori 5 ini dapat mencapai rate data sebesar 100 Mbps jika pada jarak terbatas dan desainnya yang tepat. Coaxial cable. Coaxial cable terdiri dari konduktor silindris yang mengelilingi kawat konduktor dalam tunggal. Konduktor bagian dalam dibungkus dengan konduktor kawat jaringan dan penyekat dalam. Konduktor terluar dilindungi oleh selubung atau pelindung. Sebuah coaxial cable tunggal berdiameter 1 sampai 2,5 cm. Dengan adanya perlindungan ini dan konstruksinya yang melingkar, coaxial cable menjadi tahan terhadap interferensi dan crosstalk dibanding twisted pair. Coaxial cable juga dapat digunakan untuk jarak yang lebih jauh dan mampu mendukung beberapa stasiun dalam sebuah jalur. Kemudian yang keempat,
yaitu peralatan jaringan. Berikut contoh komponen yang pasti digunakan jika membangun suatu jaringan komputer. Yang pertama, repeater, hub, switch, bridge dan router. Repeater berfungsi sebagai alat penguat sinyal. Sebagai contoh, terdapat sebuah WiFi di lantai bawah, dan ketika sampai di lantai atas, maka sinyalnya makin lemah. Maka repeater dapat digunakan untuk mengatasi masalah tersebut. Hub. Hub memiliki fungsi utama sebagai device yang menghubungkan beberapa komputer dan perangkat lain seperti printer menjadi satu jaringan. Setelah terhubung, maka alat-alat tersebut bisa saling berkomunikasi satu dengan lainnya. Switch dibagi menjadi dua, yaitu switch manageable dan switch unmanageable. Switch unmanageable adalah sebuah perangkat jaringan yang digunakan untuk menghubungkan beberapa device hingga menjadi satu jaringan. Jenis ini bersifat statis, jadi semua perangkat yang terhubung pada jaringan ini memiliki prioritas yang sama. Jadi lalu lintas data tidak bisa diatur. Kemudian switch manageable fungsinya bersama dengan unmanageable, tapi perbedaannya dia memiliki sistem operasi, sehingga kita akan dapat mengatur lalu lintas data. Biasanya harga switch ini lebih mahal daripada unmanageable. Switch bekerja pada layer 2 menurut model OSI layer. Bridge digunakan untuk menghubungkan satu jaringan ke jaringan lain dalam suatu network. Bridge juga bisa berfungsi untuk menghubungkan dua jaringan dengan tipe Ethernet berbeda. Fungsi bridge antara lain menghubungkan dua LAN sejenis dari jaringan kecil ke besar, dapat juga digunakan sebagai router yang merupakan kumpulan dari beberapa bridge. Router merupakan alat jaringan yang berfungsi utama untuk menghubungkan dua jaringan yang berbeda. Dengan begitu, dapat dilakukan komunikasi antar jaringan. Selanjutnya, jenis-jenis atau tipe UTP. Berikut tipe koneksi fisik pada jaringan komputer. Ada bus, star, ring, extended star, dan mesh. Tata cara pemasangan kabel UTP. Ada 3 cara pemasangan kabel UTP, di antaranya seperti straight through crossover dan rollover. Yang pertama yaitu straight through. Jenis pengkabelan ini biasanya diterapkan untuk menghubungkan peralatan jaringan yang berbeda. Contohnya seperti menghubungkan PC atau laptop dengan hub, switch, dan router. Berikut contoh konfigurasinya. Crossover digunakan untuk menghubungkan peralatan jaringan yang sejenis. Contoh PS to PC, hub to hub. Rollover. Pengkabelan ini digunakan untuk tujuan khusus atau tertentu saja, seperti untuk aktivitas router dengan PC. Selanjutnya, pembahasan mengenai koneksi secara logis. Sedikit saja penjelasan mengenai koneksi secara logis. Jadi, jika koneksi fisik lebih ditekankan pada peralatan yang digunakan, maka koneksi logis adalah hal-hal yang tidak bisa dilihat secara fisik seperti berikut ini. Bagaimana cara atau aturan sebuah informasi dikirim melalui media? Kira-kira protokol apa yang digunakan dan standarnya bagaimana? Jadi, aturan-aturan yang digunakan di atas adalah protokol. Jadi, dalam sebuah jaringan, komputer memiliki standar baku internasional. Sebenarnya, jaringan komputer itu adalah gabungan dari beberapa protokol yang tujuannya adalah bagaimana data dapat dikirim. Contoh protokol itu sendiri seperti TCP/IP, Fieldbus, Profilbus, dan Modbus. Jadi protokol yang dimaksud di atas adalah membuat data-data seperti bagaimana format data yang dikirim, bagaimana cara pengiriman datanya, jika ada kesalahan ketika pengiriman data, apa yang harus dilakukan.
Sekian yang dapat saya sampaikan mengenai media transmisi jaringan. Jika ada kekurangannya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.